Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ada sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Rasulullah dengan seorang pengemis Yahudi yang buta di pasar Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah berupaya untuk meneruskan tradisi-tradisi dan sunnah-sunnah yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Aisyah. Beliau bertanya kepada sang putri, "Wahai putriku sayang, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku tunaikan?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai ayahku sayang, engkau adalah seorang ahli sunnah. Semua sunnah sudah engkau laksanakan, kecuali satu." Lalu Abu Bakar bertanya, "Apakah itu, Aisyah?" Yaitu Rasulullah senantiasa memberi makan pengemis buta yang ada di sudut pasar Madinah. "Masya Allah," kata Abu Bakar, "baiklah, aku akan segera melaksanakannya." Kemudian pagi harinya Abu Bakar menyiapkan makanan untuk pengemis buta. Lalu dia membawa makanan itu ke pasar Madinah. Sesampai di pasar, dia berupaya untuk melangkah dengan pelan-pelan, karena konon pengemis buta itu mengenali seseorang itu dari langkah kakinya. Dia berupaya melangkah sehalus mungkin, sebagaimana Rasulullah senantiasa melakukannya. Kemudian beliau meminta izin kepada pengemis untuk menyuapinya. Abu Bakar pun menyuapi. Di suapan pertama, pengemis itu tiba-tiba melepeh makanan yang sudah disuapi oleh Abu Bakar. Sambil menghardik dan membentak, pengemis itu bilang, Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa." Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis menjawab, "Bohong kamu. Kamu bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa menyuapi aku, selalu menyuapi aku dengan lembut. Dia adalah orang yang paling lembut yang pernah aku temui. Makanan yang diberikan padaku dikunyahnya dengan mulutnya, lalu disuapkan ke mulutku, sehingga aku tidak susah-susah lagi untuk mengunyahnya. Ini makanannya kasar, aku kesulitan mengunyahnya." Mendengar hardikan dari pengemis tua itu, Abu Bakar pun menangis sambil membayangkan kesabaran Rasulullah ketika masih hidup menghadapi pengemis yang sangat pemarah, pembentak. Kemudian Abu Bakar pun bilang kepada pengemis itu, "Iya, kamu benar, Bapak tua. Aku bukan orang yang biasanya menyuapimu, karena orang yang biasanya menyuapimu telah tiada. Kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi, karena dia sudah tiada." Lalu pengemis tua itu pun merasa sedih. Dia sedih karena orang yang lembut yang selama ini menyuapinya bertahun-tahun telah tiada. Lalu dia pun berkata kepada Abu Bakar, "Baiklah, lalu siapa kamu?" "Aku adalah sahabatnya, Abu Bakar." "Baiklah, aku akan menerima suapanmu, Abu Bakar. Tapi aku ingin menyampaikan satu hal penting." "Apakah itu?" kata Abu Bakar. "Kamu tahu ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Kamu jangan pernah percaya dia. Dia adalah orang gila, dia pembohong, dan dia tukang sihir. Kamu akan sesat. Kamu akan dipengaruhinya apabila kamu dekat-dekat dengannya.
Kamu jangan pernah mendekatinya. Seketika Abu Bakar pun semakin terisak menangis mendengar cacian dan fitnahan pengemis tua itu terhadap Rasulullah. Abu Bakar menangis. Abu Bakar teringat Rasulullah, betapa sabar, betapa mulianya Rasulullah ketika dia dihina dan difitnah oleh pengemis itu, namun dia tetap menyuapinya setiap hari dengan penuh kasih sayang. Lalu Abu Bakar bilang kepada pengemis itu, "Wahai bapak tua, tahukah engkau siapakah orang yang selama ini menyuapimu setiap pagi hingga dia meninggal dunia?" Bapak tua pengemis itu pun menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia adalah orang yang paling lembut dan penuh kasih sayang kepadaku ketika orang lain tidak peduli padaku." Lalu pengemis itu pun bertanya, "Tahukah kamu siapakah dia? Tolong katakan padaku, siapakah dia?" Kemudian Abu Bakar pun menjawab, "Ketahuilah bapak tua, bahwa orang yang selama ini menyuapimu setiap pagi adalah orang yang selalu kamu hina, kamu caci maki dan kamu fitnah. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Seketika pengemis itu kaget dan dia menangis sekeras-kerasnya. Air matanya jatuh bercucuran. Dia sangat menyesal. Dia bilang kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, dia adalah orang yang sangat mulia. Dia orang yang berhati mulia. Aku begitu membencinya. Aku memfitnahnya. Aku memakinya setiap hari kepada siapapun. Aku mempengaruhi orang-orang untuk membencinya. Tapi ternyata dia yang selama ini menyuapiku. Dia yang selama ini memberi makan aku ketika orang lain tidak ada yang peduli kepadaku." Lalu pengemis tua itu pun bilang kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, ajarkan kepadaku syahadat. Aku ingin menjadi pengikutnya." Kemudian seketika itu juga Abu Bakar mengajak pengemis tua tadi untuk bersyahadat, dan pengemis tua masuk agama Islam. Wahai saudara muslim, begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tauladani dari beliau. Ketika beliau dibenci oleh orang, ketika beliau dicaci maki, bahkan ketika setiap hari ketika beliau menyuapi pengemis tua itu pun, setiap hari pengemis tua itu pun bilang kepada Rasulullah, yang ketika itu tidak tahu siapa yang menyuapinya. Dia bilang kepada Rasulullah, "Wahai pemuda, jangan pernah kau ikut Muhammad. Dia pembohong, dia penyihir, dia adalah orang gila. Jangan ikut dia, karena dia akan pengaruhimu nanti." Tapi Rasulullah senantiasa diam. Tapi setiap hari Rasulullah tetap memberikan suapan-suapan dari mulutnya, mengunyahkan makanan dari mulutnya hingga lembut, dan menyuapkannya kepada pengemis tua itu. Padahal beliau tahu bahwa pengemis tua itu senantiasa menfitnah, mencaci maki dia. Inilah mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana jika kita dicaci maki dan dibenci orang dengan terang-terangan di hadapan kita? Mungkin kita akan membalas dengan caci makian yang sama. Tidak dengan Rasulullah. Mari kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ketika dibenci pun beliau tetap menunjukkan kemuliaannya. Bahkan beliau memperlakukan orang yang membencinya dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Marilah kita tiru akhlak Rasulullah, kita teladani akhlak beliau. Semakin baik ketika dibenci, semakin menunjukkan kasih sayang ketika kita dibenci oleh orang lain. Insyaallah kedamaian akan terwujud di muka bumi ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.